Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda ya sama saya. Masalah. Baik. Baik, Mbak Ida bisa silakan duduk. Saya di sini. Saya sudah lepas ya. Oh iya, silakan Mbak. Selamat siang Mbak Ida. Gimana kabarnya Mbak Ida hari ini? Baik, Mbak. Sedikit capek sih. Ada sesuatu yang beda ya? Jadi sebelum mulai saya jelaskan dulu tentang konseling dan beberapa aspek seperti asas soal konseling ya. Jadi ini sebelumnya udah pernah posisi konseling Belum ini boleh buka. oh udah pernah ya. Jadi belum tahu ya. Jadi kalau kita ini kita adalah sesi di mana Mbak Indah ini bisa mencurahkan apa yang sedang Mbak Indah rasakan hari ini. Mungkin Mbak Indah sedang mengalami suatu problem atau Mbak Indah sedang merasa baik-baik saja, dan saya sebagai seorang konselor tentunya saya akan membantu Mbak Indah semaksimal mungkin dengan kebutuhan pengobatan mental, support, serta saran-saran dan nasihat yang bisa saya berikan kepada Mbak Indah. Jadi dari kita di konseling ini kita tuh ada beberapa asas. Jadi kita seperti keterbukaan, Mbak Indah bisa cerita dan terbuka dengan saya. Lalu kerahasiaan, saya sebagai seorang konselor tentunya menjaga rahasia Mbak Indah. Dan kesukarelawan. Jadi saya sebagai seorang konselor dan Mbak Indah sebagai seorang konseling tentunya kita sama-sama saling sukarela berbagi cerita dan juga memberikan suatu masukan atau analis gitu. Oke. Dari Mbak Indah, sebelum kita mulai konseling ini, biasanya kita pada sesi konseling ini kita berdurasi sekitar 30 sampai 45 menit. Mungkin dari Mbak Indah sendiri request nih berapa lama durasinya kita yang mungkin Mbak Indah merasa cukup untuk menceritakan. Ya, saya mencoba sih. Kembali jadi kesepakatan kita pada durasi 20 menit ya. Oke, baik. Nah, baik. Terima kasih untuk Mbak Indah yang sudah datang hari ini. Saya tahu nggak mudah untuk membuka diri. Mungkin kita bisa mulai pelan-pelan. Mbak Indah juga bisa mulai diceritakan sedikit apa yang membuat Mbak Indah merasa ingin berbicara dengan seorang konselor. Ya, saya merasa capek sama diri sendiri. Saya nggak nyaman di kamera, males ngomong sama orang. Bahkan kadang benci kalau berinteraksi. Tapi saya juga merasa kesepian. Saya bingung sendiri, kayak ada yang salah sama saya. Kedengarannya Mbak Indah ini sedang mengalami tarik-menarik ya antara kebutuhan untuk sendiri dan juga rasa kesepian. Boleh saya tanya, kira-kira sejak kapan Mbak Indah ini mulai merasa seperti ini? Dari kecil kayaknya waktu SD saya tuh sering dibully, saya dikatain aneh, dijauhi, dimainin belakang. Jadi sejak saat itu saya tuh naik diri, saya mikir kalau saya diam dan gak banyak orang gak bakal nyakitin. Jadi Mbak Indah ini mengembangkan cara berpikir
bahwa semakin saya dilihat, semakin aman saya. Itu seperti mekanisme perlindungan atau pertahanan diri Mbak Indah. Iya, dan sampai sekarang pola pikir itu masih terus kebawa. Setiap ketemu orang tuh kayak kepala saya langsung mikir aneh, kayak mereka pasti gak suka saya, jangan dulu deh nanti diketawain, itu terus di pikiran saya. Kita bisa lihat dari sini ya, bagaimana pengalaman traumatis Mbak Indah semasa kecil Mbak Indah membentuk pola pikir pada Mbak Indah sekarang. Pikiran-pikiran seperti itu muncul otomatis, seolah-olah pikiran yang Anda tanam itu adalah fakta, dan padahal itu otomatis seolah hanya interpretasi yang terdapat dalam otak Mbak Indah atau pikiran Mbak Indah ya, yang terbiasa untuk waspada. Itu ada kaitannya dengan cara otak Mbak Indah khususnya dalam ranah kognitif, yaitu dalam mengolah pengetahuan lama sebagai referensi utama. Ya, jadi kayak kakak saya yang di masa lalu gitu. Baik, itu sangat umum terjadi pada orang yang mengalami bullying seperti Mbak Indah saat ini, atau trauma secara emosional. Otak Mbak Indah ini membuat skema semacam pola pikir otomatis yang tujuannya untuk melindungi Mbak Indah. Tapi sekarang kita bisa mulai mengevaluasi apakah skema itu masih berguna atau justru malah membatasi Mbak Indah. Saya nggak tahu, tapi saya pengen berubah. Saya pengen merasa aman kalau saya lagi sama orang. Tapi kadang saya juga mikir, apa saya diciptakan untuk sendiri aja ya? Kayak gimana ya? Mau keluar takut dilihat orang tuh aneh. Saya nggak berani terus melihat orang, takutnya dia ngebully saya, trauma saya udah terbalik, saya kayak anxiety saya tuh mesti saya Iya, silakan. Terima kasih ya Mbak Indah. Mbak Ella ya? Iya. Selamat kasih. Selamat siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Jadi saya akan menjelaskan bahwa kasus itu ada tiga, Mbak. Jadi ada kerahasiaan, yang kedua keterbukaan, yang ketiga adalah cerita. Jadi kerahasiaan, jadi saya akan menjelaskan apa yang Mbak cerita kepada saya. Yang kedua keterbukaan, itu Mbak harus buka kepada saya cerita apapun yang Mbak mau ceritakan. Yang ketiga adalah cerita. Yang ketiga tidak akan menjelaskan apa yang Mbak cerita kepada saya. Saya dulu. Terus waktu konsumen kita 30 sampai 40 menit. Ini Mbak mau pilih, ini terlalu panjang apa Mbak mau request mau berapa menit gitu? Kalau 20 menit cukup ya. Baik, kita mulai ya. Kalau boleh tahu dulu kamu termasuk sesuai budget atau bagaimana? Kalau dulu sih saya lumayan rajin Mbak, pertama pas kelas 10, tapi sekarang saya nggak tahu kenapa jadi berubah kayak gini. Perubahan ini dimulai sejak kapan ya? Terasanya sejak kapan gitu?
waktu itu nilai saya turun. Terus saya jadi down sendiri dan tiba-tiba saya udah gak ambil semangat lagi. Nilai yang turun itu membuat kamu kecewa ya? Jadi kamu merasa, nah kok bisa seperti itu atau gimana? Iya, pastinya Mbak. Saya merasa gagal, terus jadi malas buat usaha lagi. Wajar kok kalau merasa kecewa. Tapi apakah kamu merasa nilai itu menentukan seluruh kemampuanmu? Sebenarnya enggak juga sih, tapi rasanya udah gak semangat aja kayak dulu. Semangat itu bisa naik turun dan itu manusiawi. Tapi kamu datang ke sini berarti ada bagian dalam dirimu yang ingin berubah ya? Iya Mbak, saya pengen bisa belajar dulu, bisa fokus dan lebih semangat lagi, mau belajar waktu kemarin. Oh, itu jadi langkah awal yang bagus Kayla. Kita bisa sama-sama cari tahu apa sih yang bisa kamu lakuin sedikit demi sedikit supaya semangatmu bangkit kembali, mau nggak? Mau banget dong Mbak. Baik, kita mulai dengan hal kecil ya. Misalnya, ada satu hal kecil yang bisa kamu coba lakuin besok agar nggak langsung buka HP gitu. Kalau sekolah bisa kan? Mungkin saya bisa coba sih buat taruh hati saya di ruangan guru biar nggak bodoh gitu mau belajar lagi. Ini yang bagus. Dan kalau kamu berhasil, makanya apa yang kamu bisa lakukan sebagai apresiasi untuk diri sendiri? Saya bisa kasih waktu nonton 30 menit setelah belajar 1 jam mungkin. Jadi mungkin saya bakalan belajar sekitar 2 jam atau 1 jam setengah. Lalu 30 menitnya saya kasih buat apresiasi diri saya sendiri buat nonton drakor. Itu pun bentuk kesenjangan ya, yang sehat. Belajar boleh, sehat juga perlu. Nanti kamu punya tujuan dan cara melakukannya. Itu pun bentuk kesenjangan yang sehat. Belajar boleh, sehat juga perlu. Yang penting kamu punya tujuan dan cara melakukannya. Iya deh Mbak, makasih banget ya. Rasanya sekarang saya lebih ringan dan saya sekarang sadar kalau suatu hal yang bikin saya down itu harusnya nggak jadi pengaruh saya untuk malas-malasan dan malah merugikan diri saya sendiri. Harusnya saya mau semangat buat naik lagi kayak dulu, bisa lebih rajin lagi. Ya, saya bakalan coba dan usaha buat jadi lebih baik dan semangat dan lebih rajin lagi ke depannya Mbak. Sama-sama ya, kita bisa lanjutkan sesi ini untuk minggu depan. Untuk dilihat bagaimana perkembangannya. Ya, bisa? Atau udah cukup sesi hari ini? Atau masih ada lanjutan? Saya rasa buat hari ini rasanya cukup dan Mbak. Saya juga udah lega dalam hari saya. Dan mungkin kalau saya nanti ada problem lagi yang pengen saya sampaikan dan saya minta nasihat Mbak, mungkin saya bakalan hubungin Mbak lagi, jadi kita bisa ada sesi konsultasi selanjutnya. Ya, terima kasih ya. Jadi waktu konsul hari ini cukup ya? Iya Mbak Indah, makasih ya Mbak. Sama-sama. Kamu menyadarinya bahwa waktu habis dan mudah penyesalannya? Iya Mbak, tapi anehnya besok malah saya ulangi lagi, kayak ngejebak aja gitu. Terjebak dengan hal yang sama. Walaupun kamu tahu itu bikin kamu gak nyaman ya? Iya, bener banget Mbak. Baik Mbak, Indah, makasih ya. Masih banyak buat hari ini. Mungkin sekarang saya mau pamit dulu karena lagi ada urusan juga di luar dan saya harus pergi sekarang. Makasih ya Mbak buat hari ini. Silakan. Makasih Indah. Makasih. Makasih Mbak. Makasih ya Mbak.